Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur di hadapan-Mu Tuhan atas kasih-Mu Tuhan Yesus yang boleh kami rasakan sampai dengan detik ini Tuhan Yesus. Dimanapun kami berada Tuhan, dimanapun kami berkumpul Tuhan Yesus, pagi hari ini Tuhan, kami punya kerinduan Tuhan Yesus. Kami ingin memuji dan memuliakan Engkau. Kami meninggikan Engkau Tuhan Yesus. Inilah kerinduan kami Tuhan Yesus. Kerinduan anak-anak-Mu Tuhan untuk senantiasa Tuhan Yesus boleh intim dengan Engkau Tuhan Yesus. Seperti pagi hari ini Tuhan. Kami ingin mulai ibadah Tuhan Yesus. Kami mau menyembah Engkau. Urapan-Mu Tuhan, curahkan Roh Kudus-Mu juga Tuhan Yesus atas kami. Sehingga kami Tuhan Yesus boleh mendapatkan Tuhan penghiburan Tuhan. Karena kami percaya di atas puji-pujian kami, di atas penyembahan kami Tuhan, di situ ada mujizat, di situ ada kesembuhan, di situ ada penghiburan Tuhan Yesus. Kami percaya itu Tuhan Yesus. Oleh sebab itu mari Tuhan, sertai kami dalam ibadah pagi hari ini Tuhan Yesus. Sehingga Tuhan, pujian dan penyembahan kami ini Tuhan boleh menyenangkan hati-Mu Tuhan Yesus. Sehingga kami boleh diberkati dimanapun kami berada Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan ibadah pagi hari ini Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya, amin. Memuji Sang Raja di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Memuji Sang Raja di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya.
Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Puji Tuhan. Haleluya. Gimana kabar kita? Amin. Kita selalu dalam perlindungan Tuhan. Kita berdoa karena kita mau dengar firman Tuhan. Berfirmanlah Tuhan Yesus Kristus. Berfirmanlah seluas-luasnya, sebebas-bebasnya, sedalam-dalamnya Tuhan. Buka Alkitab ini. Ungkapkan isi hatimu Tuhan. Supaya kehidupan kami benar-benar bersih di hadapan-Mu, layak di hadapan-Mu. Berfirmanlah Tuhan, kami sudah bawa hati kami, bukan hanya tubuh kami, jiwa kami pun sudah kami bawa untuk diperbaharui oleh Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur, kami siap menerima firman-Mu. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, firman Tuhan kali ini di tahun 2020, bulan apa ya sekarang? Bulan Mei. Oh ya, bulan Mei. Akhir Mei. Sudah bulan kelima di tahun 2020. Bukan awal bulan lagi, tapi medio pertengahan 2020. Tetapi firman Tuhan ingin membawa kita kepada sebuah perenungan yang seolah-olah kita masih di awal. Yang seolah-olah kita masih Kristen ABG. KBG, Kristen baru gede. Yang seolah-olah kita masih di dasar. Oh no. Jangan salah saudara. Di bulan Mei 2020 kita diberikan sebuah perenungan. Judul firman Tuhan hari ini adalah mengenal Yesus. Wah, yang bener aja. Judulnya kok mengenal Yesus.
Aku dari kecil sudah ikut Yesus. Papaku pendeta, mamaku pendeta. Mungkin papaku, mamaku majelis. Aku pelayan. Dari sekolah minggu aku hadir. Masa aku belum mengenal Yesus? Oh, saudara. Mari kita melihat, apa sih arti mengenal Yesus? Ini bukan persoalan rendah atau tinggi. Ini bukan persoalan tahun-tahun di mana kita sudah berjalan dan kita laksanakan. Tapi bagaimana kita mengisi tahun-tahun itu, benar atau tidak? Sudahkah kita mengenal Yesus? Jangan anggap enteng, saudara. Justru di tengah-tengah situasi ini, di pertengahan 2020, Tuhan mau bawa kita kepada sebuah perenungan. Sudahkah kita mengenal Yesus? Karena knowing Jesus, mengetahui, mengenal Yesus, bukan sekedar mengetahui. Kalau mengetahui, mudah. Saya mengetahui si A. Saya mengetahuinya dari medsos, dari percakapan orang lain, dari informasi koran, dari informasi dan lain sebagainya. Itu baru mengetahui, tapi belum tentu mengenal. Demikian juga hubungan kita dengan Yesus. Apakah kita baru sekedar mengetahui dari kata orang, Ayub dulu, dari gereja-gereja, khotbah sekalipun, dari kata papa, mama, dari mana? Apakah hubungan kita dengan Yesus baru sebatas itu artinya baru kita mengetahui. Tapi mengenal itu beda, karena mengenal itu luar dalam. Mengenal sifat-sifatnya, mengenal karakternya, kita melakukan apa yang dikehendaki Yesus, itu baru kita namanya mengenal. Kalau kita hidup cuma mengetahui, belum tentu kita melakukan kehendak Tuhan di dunia ini. Karena baru mengetahui. Tapi kalau udah mengenal, puji Tuhan. Karena mengenal Yesus itu adalah harga mati. Dan langkah pasti menuju Yerusalem baru. Bukan mengetahui Yesus, tapi mengenal Yesus, knowing Jesus. Dalam, itu adalah harga mati dan langkah pasti untuk kita masuk Yerusalem baru. Jangan bilang, saya udah Kristen bangkotan. No. Kalau ternyata kita baru mengetahui Yesus, belum mengenal Yesus. Ya, puji Tuhan. Bukan sekedar tahu, tetapi kenal. Oleh sebab itu, top urgent, kebutuhan mendesak sekarang, bukan sembako. Ya, situasi sekarang, stay at home, work from home, orang kelimpungan soal duit, soal pendapatan. Bukan soal itu. Top urgent sekarang adalah mengenal Yesus. Dia mau datang. Dia mau datang. Saya ulangi, dia mau datang. Kita udah mengenal Yesus atau belum? Mendesak. Jangan cuma mengetahui, saudara. Rugi. Jangan cuma mengetahui, tapi mengenal Yesus. Ya, jadi firman Tuhan yang barusan kita baca dari 2 Petrus 1 ayat 8 adalah upaya Allah mengingatkan kita supaya kita selalu ingat pengorbanan Yesus di kayu salib. Puji Tuhan. Dikatakan dalam ayat 9, tetapi barang siapa tidak memiliki semuanya itu, pengenalan akan Kristus, ia menjadi buta dan picik. Karena ia lupa bahwa dosa-dosanya yang dahulu telah dihapuskan di atas kayu salib. Ya. Jadi mengenal Yesus, mendesak ini adalah upaya Allah untuk selalu mengingat akan pengorbanan Kristus di atas kayu salib. Oleh sebab itu, ada prosesi perjamuan kudus, itu adalah upaya membawa kita selalu mengingat akan perjamuan kudus. Sekarang pun demikian. Allah tetap mengalir buat kita. Tetap mengingatkan kita. Supaya selalu ingat akan pengorbanan Kristus di atas kayu salib. Selalu ingat itu. Sehingga kita bisa menjadikan diri kita meningkat rohaninya. Kalau kita selalu mengingat pengorbanan Kristus, hidup kita jadi nggak sembarangan. Hidup kita nggak kita isi dengan hal-hal yang gegabah, hal-hal yang sembrono, hal-hal yang di luar Tuhan. Karena kita tahu bahwa aku sudah ditebus oleh darah Kristus.
darah yang mahal. Pengorbanan Yesus adalah tiket masuk ke Yerusalem baru. Kita baca ayat yang 11. Dengan demikian, kepada kamu akan dikaruniakan hak penuh. Tuh, kalau kita mengenal Yesus, kepada kita akan dikaruniakan hak penuh untuk memasuki kerajaan kekal. Kalau kita mengenal Yesus, bukan sekedar tahu. Mengenal Yesus, kita masuk kerajaan kekal, yaitu kerajaan Tuhan dan juru selamat kita, Yesus Kristus. Kalau kita mengenal Yesus, kalau kita selalu ingat pengorbanan Yesus, ini yang Allah pastikan, bahwa kita akan masuk Yerusalem baru. Oleh sebab itu, saudara-saudara, bersungguh-sungguhlah untuk mengenal Yesus. Nggak ada kata terlambat. Nggak ada kata terlambat. Atau jangan sombong. Aku nggak perlu dengar ini. Karena aku udah Kristen yang hebat. Aku udah Kristen yang... Terserahlah saudara mau sebut apa ya. Jangan. Nggak ada kata terlambat. Dan jaga jangan sombong. Aku udah Kristen di atas awan-awan. Jangan ya saudara. Bukan sekedar tahu tapi mengenal Allah. Bersungguh-sungguhlah untuk mengenal Allah. Ayat 10. Karena itu saudara-saudaraku, berusahalah sungguh-sungguh supaya panggilan dan pilihanmu makin teguh. Sebab jikalau kamu melakukannya, kamu tidak akan pernah tersandung. Mengenal Yesus itu, saudara-saudara, dalam. Sekali lagi ya, saya ulangi ya. Mengenal Yesus itu dalam. Kita katakan sama-sama yuk. Mengenal Yesus itu dalam. 1, 2, 3. Mengenal Yesus itu dalam. Sedalam apa? Dikatakan dalam ayat 8. Sebab apabila semuanya itu ada padamu dengan berlimpah-limpah. Apa yang ada pada kita? Yang Dia karuniakan dengan berlimpah-limpah. Semangat untuk mengenal Yesus. Itu kasih karunia, saudara. Sebab apabila semuanya itu ada padamu dengan berlimpah-limpah, kamu akan dibuat yang menjadi giat dan berhasil dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus Tuhan kita. Usaha mengenal Yesus sama dengan mengambil bagian dalam kodrat ilahi. Perlu ada usaha, saudara. Ayat 3-4 katakan, karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Dengan jalan itu Ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar. Supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Usaha mengenal Yesus artinya kita mengambil bagian dalam kodrat ilahi. Puji Tuhan. Jangan kita gandrung kepada dunia melulu, kepada dosa melulu, kepada keinginan daging melulu. Tanpa kita punya usaha untuk mengenal Yesus lebih dalam. Itu salah besar, saudara-saudara. Usaha apa supaya kita mengambil bagian dalam kodrat ilahi? Ada di ayat 5-7. Itu yang dikatakan kalau itu ada di dalam diri kita dengan berlimpah-limpah. Apa itu? Ayat 5-7. Justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu, iman kebajikan, tambah dari iman kebajikan, dan kepada kebajikan pengetahuan, dan kepada pengetahuan penguasaan diri, kepada penguasaan diri ketekunan, dan kepada ketekunan kesalehan, dan kepada kesalehan kasih akan saudara, dan kepada kasih akan saudara engkau tambahkan kasih akan semua orang. Baru dikatakan ayat 8, semuanya ada dengan berlimpah-limpah. Ya. Jadi yang ke-8 hal tadi itu harus ada, mutlak ada di dalam diri kita dengan melimpah. Iman, lanjutkan dengan kebajikan, pengetahuan, penguasaan diri, ketekunan, kesalehan, kasih akan saudara-saudara,
kasih akan semua orang. Kedelapan hal ini harus ada di dalam diri kita, komplit dan tidak bisa ditawar-tawar. Harus diperjuangkan dan jangan ditunda. Jangan katakan nanti, today, this time, sekarang waktunya. Untuk kita memperjuangkan apa yang Tuhan mau kita masuk di dalam kodrat ilahi. Mengenal Yesus sekali lagi, itu dalam. Ya, usaha-usaha barusan yang kedelapan hal itu harus kita perjuangkan sungguh-sungguh supaya rohani kita level up, meningkat. Mulai dari iman dikatakan dalam ayat 5. Ya, banyak orang Kristen beriman, banyak orang Kristen dengan bangga dengan moto not by sight but by faith. Banyak orang jadikan itu ikon, moto hidup. Tetapi sebenarnya itu gampang-gampang susah untuk dilakukan. Dan kebanyakan susah untuk dilakukan, lebih mudah untuk dijadikan moto atau status. Tapi kita perlu berjuang untuk dilakukan. Punya iman, good, tapi lanjutkan. Jangan berhenti sampai di iman. Artinya, iman itu bukan mimpi di siang bolong. Iman itu bukan benda mati, tapi iman itu hidup dan dia dinamis. Iman itu harus diwujud nyatakan. Iman itu harus dibuktikan dan iman itu harus dinyatakan. Ya. Ingat pesan Yakobus, iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Jadi iman itu harus diwujudkan. Itu iman yang sehat. Kalau iman yang sakit itu hanya iman sekedar moto, tapi tidak dijalankan. Ada situasi menakutkan sedikit, klepek. Ada situasi yang menekan, yang mempush kita sudah kendor dari Tuhan. Kita sudah mau menyangkal keajaiban Tuhan, perlindungan Tuhan, kasih sayang Tuhan. Kita lupa bahwa Tuhan adalah Tuhan kita. Kita malah mendewakan ketakutan, kegalauan kita. Itu kalau iman stuck. Paham ya saudara? Sebab itu iman kita harus level up. Ya, harus diwujud nyatakan. Iman kita harus meningkat kepada kebajikan. Arete. Kebajikan adalah kebaikan yang bernilai. Dengan tulus dan murni. Bukan hanya cari nama, bukan hanya untuk dilihat orang. Tapi harus arete, harus bernilai. Kebajikan, kebaikan itu harus murni, harus tulus. Tanpa pamrih. Kalau saya kasih kebaikan ini, kau nurut saya ya, itu pamrih. Kalau saya kasih begini, kau harus tunduk pada saya, nggak bisa. Itu bukan arete. Kebaikan yang bernilai adalah niatan yang dilanjutkan dengan aksi nyata dari kehidupan ini. Buah-buah kehidupan yang luar biasa takut akan Tuhan. Itu kebajikan. Harus ditingkatkan. Dari kebajikan, tingkatkan lagi kepada pengetahuan, gnosis. Apa itu pengetahuan? Pemahaman yang benar tentang kapasitas kita sebagai Kristen. Harus tahu bahwa Kristen itu berkorban, bahwa Kristen itu penderitaan, 1 Petrus 4 ayat 7, bahwa Kristen itu pelayanan, bahwa Kristen itu korban. Ya, itu namanya gnosis. Kita jadi Kristen memahami dengan benar posisi kita gitu loh. Ya. Bukan sekedar pengetahuan dunia, pengetahuan akan teknologi, pengetahuan akan manajemen, pengetahuan akan dan lain sebagainya. Bukan. Itu masih terbatas. Tapi yang Tuhan mau adalah gnosis. Pemahaman yang benar sebagai Kristen. Bahwa Kristen itu harus militan, bahwa Kristen itu harus tahan banting, bahwa Kristen itu harus kuat. Nah, dari pengetahuan itu tingkatkan lagi firman Tuhan kepada penguasaan diri. Ekrateia, penguasaan diri dalam buah roh ditaruh di bagian yang terakhir. Karena kenapa? Susah untuk menguasai diri, saudara.
Nah, tapi harus kita tingkatkan kepada ekrateia ini, penguasaan diri, ya. Khususnya bagi yang memiliki sifat keinginan yang besar. Yang kadang-kadang nggak terkendali. Kalau udah maunya harus terjadi. Kalau udah suka harus dilakukan. Nah, itu keinginan besar, bahaya saudara. Kalau keinginan itu tidak dikendalikan. Bahwa keinginan itu harus dikendalikan. Sesuai nggak ya dengan kehendak Tuhan? Kalau saya punya keinginan gini, kira-kira sesuai nggak ya dengan maunya Tuhan? Itu yang namanya ekrateia. Jadi selalu patokannya, dasarnya adalah kehendak atau aturannya Tuhan. Bukan aturan kita sendiri, kesenangan diri sendiri. Dari penguasaan diri ini ditingkatkan lagi saudara. Yang keempat, menjadi ketekunan, hupomone. Apa itu ketekunan? Keteguhan, kestabilan, daya tahan dalam mengikuti Tuhan. Dalam situasi sekarang ini, kesusahan sekarang ini, kita tetap tekun nggak mengikut Tuhan? Atau kita ngomel? Atau kita ngeluh? Dalam situasi sekarang yang susah, kita masih tekun nggak mengikut Tuhan? Atau kita udah punya ancang-ancang mau lari dari Tuhan? Atau malah kita sudah keluar dari Tuhan, meninggalkan Tuhan? Ya, ini penting saudara, daya tahan dalam mengikut Tuhan. Ditingkatkan lagi saudara. Menjadi kesalehan, eusebia, penghormatan dan respek kepada Tuhan. Siapa orang saleh? Yang Alkitab katakan. Nggak ada yang saleh seperti anakku ini satu. Ayub. Di tempat kesusahan yang bertubi-tubi, dia tetap saleh. Penghormatan dan respek kepada Tuhan. Kalau yang buruk pun terjadi, itu semuanya dari Tuhan dan Tuhan izinkan itu namanya kesalehan. Kesalehan bukan hanya di mulut. Kalau menerima persoalan, kita ngeluh, ya bukan saleh. Gitu loh. Kalau ada kesusahan, kita komplain, itu bukan saleh. Sehingga Ayub perlu tegas kepada istrinya, engkau bicara seperti perempuan gila, mau terima yang baik-baik, tapi tidak mau terima yang buruk. Nah, kesalehan, respek kepada Tuhan. Sampai sekarang, saya yakin saudara masih respek kepada Tuhan. Amin. Gaji saudara dipotong setengah, no problem. Saudara tetap hormat kepada Tuhan. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus nggak bakal meninggalkan saudara. Saudara kerja dari rumah, tetap bersyukur. Tuhan Yesus ada di pihak kita tetap. Amin. Saudara menerima apa lagi? Sulit makan, sulit minum, sulit membeli ini dan itu, no problem. Saudara harus tetap saleh. Hormat dan respek kepada Tuhan. Orang yang bertahan seperti ini Ayub masa kini. Yang pada nantinya akan dibalas dengan upah berlipat ganda daripada Tuhan. Dari kesalehan tingkatkan kepada kasih kepada saudara-saudara. Philadelphia. Kasih kepada saudara-saudara seiman khususnya. Gimana? Jangan mudah tersinggung, jangan mudah marah, jangan mudah menghakimi, jangan mudah menunjuk orang-orang lain. Ya, ini Philadelphia. Kasih kita kepada saudara-saudara nggak kendor. Tetap kita semangat mengasihi saudara-saudara. Namanya saudara-saudara kan nggak selalu sependapat dengan kita. Apakah kita harus marah atau kita harus jauhi? Ya enggak. Namanya saudara-saudara kadang-kadang ada yang menyenangkan. Kadang-kadang ada yang menyebalkan, kita harus tetap mengasihi. Dan yang terakhir, yang ke-8 adalah kita tingkatkan kasih kepada semua orang. Dipakai bahasa aslinya di sini agape. Oh puji Tuhan, ini yang paling atas, agape. Ini yang berusaha dilunturkan oleh si iblis dalam masa akhir zaman ini. Ingat Matius 24 ayat 12. Siapa bertahan, dia sampai kesudahannya, dia yang akan diselamatkan. Bertahan dari apa? Bertahan dari kasih agape. Makanya agape di sini dikasih yang ke-8, yang terakhir. Kenapa? Ini yang berusaha diruntuhkan oleh iblis. Kita lihat aja sekarang. Dengan kejadian sekarang, kasih kita kepada sesama, kepada semua orang makin nurun nggak? Makin nurun. Manusia semakin egois, mencintai dirinya sendiri. Kasih agape kepada istri hilang. Ini saudara-saudara yang terjadi sekarang. Kasih kepada keluarga kita sendiri aja hilang, apalagi dengan orang lain yang jauh dari kita. Akan semakin luntur. Ini yang disasar oleh si iblis. Oh puji Tuhan ya saudara. Oleh sebab itu, mengenal Yesus itu kewajiban kita.
sebelum kita meninggal. Sekali lagi saudara ya, nggak ada kata telat dan jangan sombong. Aku udah kenal Yesus, enggak. Yang ke-8 itu sudah kita lakukan atau belum? Kalau belum, saudara baru tahu Yesus, belum kenal. Baru sekedar tahu, belum kenal. Ya, ayat 13. Aku menganggap sebagai kewajibanku untuk tetap mengingatkan kamu akan semuanya itu selama aku belum menanggalkan kemah tubuhku ini. Kata Petrus, selama aku belum meninggal. 14. Sebab aku tahu bahwa aku akan segera menanggalkan kemah tubuhku ini sebagaimana yang telah diberitahukan kepadaku oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi sebelum meninggal kita, gelitik Allah adalah, kita udah kenal Yesus belum? Kalau sudah kenal, puji Tuhan. Jalan kita mulus. Masuk Yerusalem baru. Tapi kalau sekedar tahu, harus kita tingkatkan. Sampai mengenal Yesus. Iman, jadi kebajikan. Kebajikan ke pengetahuan. Pengetahuan kepada penguasaan diri. Penguasaan diri kepada ketekunan. Ketekunan kepada kesalehan. Kesalehan, kasih, Philadelphia pada saudara-saudara. Tingkatkan yang terakhir, kasih kepada semua orang, agape. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita berdoa. Terima Tuhan. Ampuni kami kalau selama ini Tuhan, kami baru mengetahui Engkau. Baru tahu Engkau. Tapi kami belum mengenal Engkau luar dalam. Kami belum mengenal Engkau sedalam-dalamnya. Ternyata Engkau itu ada di dalam iman. Engkau itu ada di dalam kebajikan. Engkau itu ada di dalam gnosis. Engkau itu ada di dalam penguasaan diri. Engkau itu ada di dalam kesalehan. Engkau itu ada di dalam ketekunan. Engkau itu ada di dalam Philadelphia. Dan Engkau itu ada di dalam agape. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Roh Kudus, kuatkan kami untuk kami bisa mengenal Engkau lebih dalam lagi. Kami percaya karena Engkau mengasihi kami, Allah mengasihi kami, dan Roh Kudus terus mendampingi kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Sekarang kita terima berkat Tuhan sebelum kita meninggalkan tempat kita. Kiranya kasih karunia Tuhan Yesus Kristus turun ke atas kita. Damai sejahtera Allah melimpah atas kita. Di dalam persekutuan dengan Roh Kudus selalu menyertai kita mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Amin. Rencanamu dan rancanganmu yang mulia, dalam satu tubuh kami bersatu, menjadi duta kerajaanmu. Ku ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata bagi bangsa ini. Kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu, sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami.